Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi yang ke-100 kalinya. Kita masuk di part 25. Di awal video ini, kalau neraka itu memang ada, apakah akan terlihat seperti ini? Suatu tempat di mana hanya ada kebrutalan di mana-mana dan semua orang saling membenci satu sama lain. Kini, di tengah-tengah kebrutalan itu, terlihat Seo Arin yang gemetaran, kelelahan setelah membunuh beberapa orang yang tidak ia kehendaki. Melihat hal itu, bodyguardnya An Sang-chul yang tengah sibuk membunuh para player lainnya, miliknya berkata, "Nona Arin, apa Anda baik-baik saja?" Mendengar hal itu, Seo Arin pun membalas, Aku tidak apa-apa. Hanya saja semua ini sedikit mempengaruhi pikiranku." Melihat tingkahnya, An Sang-chul pun terdiam menatapnya berpikir, aku masih bisa menahan hal seperti ini. Tapi kalau Seo Arin mungkin akan sedikit kesulitan. Kalau hal ini mempengaruhi kesehatan mentalnya dan kemudian berdampak kepada karir pekerjaannya, aku tidak akan berani menghadap Tuan Seo lagi. Namun, saat An Sang-chul berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat seorang player yang muncul dan menjengkram ke arah belakang Seo Arin dan berusaha membunuhnya dari belakang. Iya, mati! Seketika itu juga An Sang-chul bergerak menangkis serangan kejutan player itu. Berani sekali kau! Tang! Kemudian dengan satu pukulan miliknya, An Sang-chul berhasil melumpuhkan player tersebut. Lalu setelah playernya tak berdaya, An Sang-chul melirik ke arah Seo Arin berkata, "Nona Arin, giliranmu." Mendengar hal itu, meskipun hatinya begitu enggan melakukannya, Seo Arin tak bisa menolaknya karena hal itu merupakan suatu kepentingan yang akan mempertahankan hidupnya. Dengan begitu Seo Arin pun membunuh player itu dengan sangat terpaksa. Saat kemudian, dikala Seo Arin terduduk bergetar setelah membunuh player itu, An Sang-chul yang menatapnya berpikir dia tetap melakukannya meskipun itu berat baginya. Lalu setelah menenangkan dirinya, Seo Arin pun kembali bangkit lalu berkata, Tuan Bodyguard, berapa lama lagi kita harus bertarung seperti ini?" An Sang-chul membalas, "Mungkin sekitar 1 jam lagi, Nona." Mendengar hal itu, Seo Arin kini menahan tubuhnya yang masih gemetaran, lalu menimbali, "Aku tidak tahan melihat mereka mati. Aku tidak tahu kenapa orang-orang bisa membunuh orang lain seperti itu." Mendengar jawabannya, An Sang-chul pun hanya bisa menggertakkan giginya sembari berpikir dia masih lemah atau mungkin karena dia selalu terlindungi. Lalu An Sang-chul menuturkan, "Istirahatlah kalau Anda sudah merasa lelah. Bukan Anda sudah membunuh sekitar 50 orang. Seharusnya jumlah itu sudah cukup untuk masuk dalam papan peringkat. Serahkan sisanya kepada saya." Mendengar hal itu, Seo Arin pun akhirnya bisa melepas ketegangannya, membalas, Sungguh, terima kasih." Kemudian An Sang-chul melangkah pergi darinya. Dengan senyuman di wajahnya, ia berpikir, "Akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku sudah tidak perlu lagi memberikan poin kill kepadamu. Sekarang aku sudah bisa fokus untuk mendapatkan hasilku sendiri." Dengan begitu, An Sang-chul pun kini bisa bertarung dengan bebas, membunuh para player lainnya tanpa harus memberikan poin killnya kepada Seo Arin. Sementara itu, sisa waktu sampai keempat berakhir, tersisa 10 menit lagi. Di sisi lain, Ryu Min pun sedang bertarung membunuh para player lainnya, sembari terus membunuh para player yang tengah mendatangi ke arahnya. Ryu Min berpikir, tinggal 10 menit lagi, round 4 memang selalu melelahkan. Tapi aku tetap tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan hadiah sebagai peringkat pertama di seluruh zona. Aku akan berkembang dengan apapun yang ada dan mencapai round 20. Aku masih belum tahu seberapa kuat bos terakhir yang dari di sana.
Karena itu, aku harus berkembang sekuat mungkin. Di tengah perburuannya, Ryumin melewati seseorang player yang telah ia bunuh sebelumnya. Meskipun player itu sangat ketakutan akan datangnya dirinya. Blackside, aku masih hidup. Tentunya Ryumin melakukan itu bukan tanpa alasan. Karena menurutnya, dirinya tidak perlu membunuh orang yang sama yang pernah ia bunuh sebelumnya. Peringkat pada round 4 tak hanya dicapai dengan membunuh orang lain sebanyak mungkin, tapi juga harus membunuh sebanyak mungkin orang yang berbeda. Meskipun bisa saja membunuh orang yang sama sebanyak 2 kali, hitungannya akan tetap dihitung sebagai 1 poin. Yang artinya Ryumin tidak bisa melakukannya seperti yang Wang Yongmin lakukan, di mana dirinya membunuh ketiga temannya berkali-kali dan dirinya hanya mengulanginya lagi dan lagi. Itu pasti akan sulit bagi 3 orang temannya untuk bertahan di round ini. Ketika seorang temannya telah terbunuh, Wang Yongmin akan menargetkan temannya yang lain yang baru dibangkitkan. Oh, kau sudah bangun. Selamat pagi, bajingan. Tentunya ketika player langsung mati sesaat setelah kembali dihidupkan, ia tidak akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan poin kill. Lalu tak terasa, sisa waktunya sampai round 4 berakhir. Tinggal 1 menit lagi, hingga Ryumin pun merasa tak ada waktu lagi, di mana dirinya harus mendapatkan poin sebanyak mungkin. Dengan seksama, dirinya mencari-cari para player yang belum pernah ia bunuh sebelumnya, hingga ia pun memutuskan untuk hanya membunuh para player yang belum pernah ia bunuh sebelumnya. Sebuah serangan mengakhiri poin kill Ryumin di round keempat. Tepat setelah itu, tubuh para player kini dikelilingi oleh lingkaran emas seperti tabung, yang mana membuat mereka tak bisa bergerak dari tempatnya. Bersama dengan hal itu, muncul seorang angel yang langsung tersenyum tertawa menuturkan, apa kalian menikmatinya? Mendengar hal itu, Ryumin pun membuka tudungnya, berpikir, bagaimana mungkin kami menikmati ketika harus membunuh orang lain? Lalu, dikala perhatian para player tertuju padanya, sang angel melanjutkan, ada banyak darah berceceran di mana-mana. Tempat yang awalnya sebersih ini sudah jadi sangat kacau. Ya, kerja yang bagus karena sudah saling membunuh sesama lain. Sebelum kita melihat hasilnya, aku akan membangkitkan orang-orang mati yang ada di depan kalian itu. Di saat sang angel membangkitkan kembali para player yang telah mati, bahkan menyembuhkan orang yang terluka, Ryumin berpikir, dia bicara seakan dialah yang menghidupkan mereka yang telah mati. Padahal itu adalah kemampuan dari sistem. Sombong sekali. Sementara itu, ketiga mantan teman Wang Yongmin yang kini telah kembali bangkit, seketika murka, bahkan mencoba bergerak dari tempatnya, berteriak kepada Wang Yongmin. Wang Yongmin bajingan, brengsek, tunggu saja, aku akan membunuhmu. Dasar bajingan, aku tidak akan membiarkanmu. Mendengar teriakan itu, Wang Yongmin pun tersenyum puas, meremehkan mereka. Apa yang sebenarnya kalian katakan, dasar lemah? Namun, teriakan mereka nampaknya malah memancing emosi sang angel hingga ia berkata, dia, kalau masih ada manusia yang berbicara, maka kepalanya akan langsung meledak saat itu juga. Dengan begitu, mereka semua pun kini mengatupkan mulutnya, yang membuat sang angel kembali senang, kegirangan akan hal itu. Sekarang jadi sunyi. Oke, karena semuanya sudah dihidupkan kembali, mari kita lihat hasilnya bersama-sama. Sebelum itu, kita harus melihat subquest yang ada di round ini juga kan? Mendengar hal itu, para player pun yang tidak tahu akan hal itu tentu kebingungan. Subquest? Apa selama ini memang ada yang seperti itu? Dengan senyuman liciknya, sang angel melanjutkan, tentu saja ada sejak awal. Apa kalian itu bodoh? Setelah mengatakan itu, sang angel pun menyentikkan jarinya yang membuat sebuah window quest muncul di depan para player di sana.
Round 4, subquestnya mengeliminasi perwakilan zona. Selama round 4 berjalan, hadiahnya Lost Rank Magic Crystal Ticket. Tentunya subquest itu membuat para player di sana semakin kebingungan. Mengeliminasi perwakilan zona itu subquestnya? Di tengah keheranan yang dirasakan oleh para player, Sang Angel menjelaskan, itu benar. Dasar para manusia bodoh. Dan hanya ada satu orang yang menyelesaikan subquest itu di zona ini. Dan dia adalah Blackside. Seketika itu juga para player memandang ke arah Ryumin yang terdiam, memejamkan matanya. Blackside? Kalau tidak salah, dia memang membunuh Wang Yongmin pada awal round. Sia, berarti memang bagus untuk merebut posisi perwakilan zona di round ini. Kalau saja aku tahu itu dari awal, aku pasti sudah membunuh Wang Yongmin lebih dulu. Mendengar ocehan mereka semua, Wang Yongmin pun hanya bisa menggertakkan giginya. Dan ia pun kembali mengingat perkataan Ryumin sebelumnya, di mana ia akan membantunya agar dirinya tidak menjadi target yang mudah. Seketika itu juga, Wang Yongmin berpikir, aku mati di tangan Blackside. Skill authority of command-ku juga menghilang. Dia bilang akan membantuku agar tidak menjadi incaran orang lain, tapi dia sendiri yang merebut posisi perwakilan zona dariku. Sialah. Kemudian Sang Angel melanjutkan, baiklah, sekarang mari kita lihat hasil keseluruhannya. Oh iya, kalian pasti penasaran bagaimana caranya penghitungan hasilnya, iya kan? Hasilnya itu tergantung seberapa banyak orang berbeda yang kalian bunuh. Meskipun kalian membunuh orang yang sama berkali-kali, hal itu hanya akan dihitung sebagai 1 poin. Tentunya perkataannya membuat para player di sana merasa kebingungan. Orang yang berbeda? Bukannya perintahnya kita hanya harus membunuh orang sebanyak mungkin? Di tengah kegelisahan yang mereka rasakan, apakah mereka telah mendapatkan poin kill yang cukup? Sang Angel tertawa, melanjutkan. Kalian pikir akan semudah itu? Ya, lihatlah sendiri. Ini papan peringkatnya. Setelah mengatakan itu, Sang Angel pun kembali menyentikkan jarinya, menunjukkan sebuah window tentang perolehan peringkat di round keempat, di mana seluruh zona Ryumin kembali menempati posisi pertama dengan total poin 222 kill, dan juga peringkat pertama di zonanya. Dan video ini pun diakhiri dengan, tentunya hasil peringkat itu membuat Sang Angel tersenyum menatap ke arah Ryumin sembari menuturkan, Blackside mendapatkan peringkat pertama lagi. Ryumin sendiri hanya terdiam menatap Sang Angel dengan sangat tajam. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.